Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan perlu menciptakan sebuah sistem yang dapat mengakomodir semua keunikan dan kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui tahapan penguasaan pengetahuan, potensi minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda, guru perlu melakukan asesmen diagnosis untuk mendapatkan pemahaman utuh mengenai keunikan dan kebutuhan peserta didik. Gaya belajar peserta didik menuntut guru untuk berinovasi, mengembangkan media pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. Saya, Eli Kurniawati dari SD Negeri Banyu Urip 1 Turi, mengembangkan media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Letak sekolah yang berada di pedesaan tidak menyurutkan semangat saya untuk berinovasi, disesuaikan dengan potensi minat, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, saya menghadirkan inovasi pembelajaran Mebel Tayasi, media pembelajaran tata surya, menyenangkan dan berdiferensiasi. Langkah-langkah pembelajarannya, untuk belajar menyenangkan, saya mendesain kelas dengan berbagai hiasan, diantaranya zona disiplin, zona emosi, dan refleksi. Di awal tahun ajaran, saya melakukan asesmen untuk mengetahui gaya belajar peserta didik yang sudah saya komunikasikan dengan orang tua pada pertemuan paguyuban. Peserta didik mengisi kuesioner berupa lembar checklist. Hasilnya adalah 7 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 7 peserta didik memiliki gaya belajar auditori, dan 5 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, saya menggunakan Mebel Tayasi, media pembelajaran tata surya, menyenangkan dan berdiferensiasi. Auditori, mereka belajar menggunakan media berupa video pembelajaran yang menarik, berwarna, dan menyenangkan. Untuk visual, mereka belajar menggunakan media berupa sistem tata surya yang sudah saya siapkan dan saya buat dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan mendaur ulang sampah. Sampah yang saya daur ulang diantaranya kertas tidak terpakai, benang bangunan yang sudah tidak terpakai, kardus, dan tutup pasta gigi. Untuk kinestetik, mereka belajar menggunakan Sunda Manda yang sudah saya modifikasi. Saya menyiapkan Sunda Manda menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, diantaranya yaitu kardus dan kain flanel. Mebel Tayasi ini adalah media pembelajaran yang saya buat dan saya sesuaikan dengan gaya belajar anak. Materi yang diangkat sama, yaitu tata surya, tetapi media-media yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Dengan itu, diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan peserta didik memahami pembelajaran secara holistik. Proses pembelajaran saya lakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu pembukaan, dimulai dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, melakukan presensi, melakukan apersepsi dengan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tidak lupa saya juga memberikan ice breaking agar peserta didik semakin semangat dan termotivasi dalam belajar. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
Sini saya membagi peserta didik sesuai dengan hasil asesmen gaya belajar yang dulu sudah saya lakukan di awal tahun pelajaran. Saya menggunakan Mebel Tayasi, media pembelajaran tata surya menyenangkan dan berdiferensiasi. Untuk auditori, mereka menyimak tayangan video, kemudian melakukan tanya jawab dan berdiskusi. Setelah itu, mereka akan mencatat hal-hal penting dari tayangan video tersebut. Untuk visual, mereka melakukan permainan menggunakan sistem tata surya buatan dan kartu soal. Peserta didik akan secara bergantian mengambil kartu, kemudian membaca ciri planet yang terdapat dalam kartu. Setelah itu, peserta didik akan mengambil planet yang dimaksud dalam kartu dan memasangkannya ke dalam urutan sistem tata surya. Kemudian, peserta didik akan mencatat ciri-ciri planet yang mereka dapatkan dalam kartu pada buku masing-masing. Untuk kinestetik, mereka akan belajar menggunakan permainan Sunda Manda. Setiap anak akan melewati berbagai planet dalam Sunda Manda. Kemudian, mereka akan mencatat planet mana saja yang sudah mereka lalui berdasarkan terhentinya koin dalam permainan Sunda Manda. Ketika sudah satu putaran dan sudah berhenti di semua planet, maka mereka akan mendapatkan kartu ciri planet sesuai dengan berhentinya koin. Kemudian, mereka akan mencatat dalam buku masing-masing. Untuk kegiatan penutup, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Setiap peserta didik mendapatkan soal yang sama. Ada dua kriteria dalam penilaian. Bagi anak yang mendapatkan nilai di atas 75, maka akan saya berikan pengayaan berupa sebuah pertanyaan pemantik yang dapat menggugah ide atau gagasan yang akan mereka kembangkan dalam bentuk produk. Produk-produk tersebut nantinya akan kita pamerkan dalam penguatan proyek pelajar Pancasila. Bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75, akan saya berikan remedial berupa membuat komik, gambar, atau karya lainnya yang berhubungan dengan sistem tata surya. Produk ini nanti apabila sesuai dengan kriteria penilaian, maka juga dapat dipamerkan di dalam pameran proyek pelajar Pancasila. Setelah kegiatan evaluasi, saya dan peserta didik bersama-sama berdiskusi menarik kesimpulan dari pembelajaran tata surya hari ini. Saya dan peserta didik juga melakukan refleksi dengan bertanya jawab. Kemudian, peserta didik menuliskan hasil refleksinya dan menempelkan pada pohon refleksi. Saya juga memberikan penugas melalui WA Group berupa pilihan checklist. Terakhir, saya menutup pembelajaran melakukan kegiatan doa bersama sebelum pulang sekolah, berbaris dan berjabat tangan. Ke depan, saya akan mengembangkan media-media pembelajaran materi lain dengan sistem diferensiasi sehingga setiap peserta didik dapat bermain dan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran juga menjadi lebih berwarna, menyenangkan, dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Saya juga